Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Pada mosi siang hari ini, saya selaku tim oposisi merasa kurangnya gagasan-gagasan konkret yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Benar yang dikatakan oleh tim pemerintah bahwa pemerataan air belum sepenuhnya ke seluruh daerah. Masih banyak sekali masyarakat yang harus berkelahi dengan persediaan air itu sendiri. Dewan Juri, izinkan saya untuk menyanggah beberapa pernyataan dari tim pemerintah dengan poin-poin argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tim pemerintah menyinggung terkait proses mengalirnya air untuk disebar kepada masyarakat. Setiap perjalanan, setiap proses pastinya tidak mungkin berjalan selalu mulus. Proses mengalir air hingga sampai ke tangan masyarakat itu melalui proses penyulingan dan sebagainya, sehingga menghasilkan air yang bersih untuk mengurangi resiko air kotor yang menyebabkan masyarakat mengalami alergi dan penyakit kulit sesuai poin kedua yang telah tim pemerintah singgung. Yang kedua, apakah pemerintah dapat memenuhi kepentingan warga negara Indonesia dibandingkan swasta? Saya menyatakan bahwa pemerintah dapat menangani ini dengan baik dibandingkan harus jatuh kepada pihak swasta. Dewan Juri, izinkan saya menyatakan beberapa poin-poin penting di atas dengan kasus tersebut. Yang pertama, pemerintah dapat mengelompokkan daerah-daerah untuk menyediakan sumber air walaupun diawali dengan kapasitas yang sederhana sesuai permasalahan yang sering terjadi pada daerah-daerah pelosok. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tim-tim infrastruktur penyediaan air. Selanjutnya, tim pemerintah dan tim infrastruktur penyediaan air dapat menggali tanah setempat dengan wilayah yang dituju dengan memunculkan mata air dari wilayah tersebut, dari tanah tersebut, dan disambung dengan pusat terdekat, dengan waduk-waduk pusat terdekat. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian akses ya. Mengapa demikian? Karena pemerintah memiliki akses yang besar, akses yang lebih luas dibandingkan pihak swasta. Akses izin kepada masyarakat yang lebih luas karena pemerintah sudah banyak menanggulangi permasalahan ketersediaan air dengan cara memanfaatkan teknologi-teknologi, bahkan mentransformasikan teknologi tersebut menjadi lebih canggih. Salah satu teknologi yang saya singgung di sini adalah e-tech. Baik, selanjutnya tim pemerintah menyebutkan bisnis pihak swasta dengan memanfaatkan keberlanjutan, sedangkan pemerintah hanya mengikuti progres masyarakat. Saya sangat tidak setuju akan hal ini dikarenakan saya beranggapan bahwa hal tersebut berarti menyatakan bahwa laju masyarakat sulit untuk memacu ke depan. Faktanya, cepat atau lambatnya laju masyarakat itu tergantung bagaimana pemerintah merealisasikannya kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, pemerintah itu harus memenuhi aspek-aspek mereka, tapi bukan masyarakat yang memenuhi aspek-aspek pemerintahan. Maka dari itu, diharapkan kepada pemerintah untuk tidak terpaku atas laju masyarakat, tapi lakukan yang terbalik, masyarakat yang terpaku oleh laju pemerintah. Balik ke topik berikut sebelumnya, itu terkait pipa atau teknologi yang telah disinggung oleh tim pemerintah mengenai pipa teknologi terbaru. Menurut saya hal ini tidak perlu dilakukan sedemikian rupanya. Mengapa? Dikarenakan masalah dana tentang uang masyarakat yang sudah tim pemerintah singgung tadi. Itu balik ke poin nomor 2. Seperti keadaan yang sudah kita rasakan sekarang terkait kekeringan, terutama kepada hasil panen petani yang juga terimbas kepada masyarakat yang mengkonsumsi beras maupun nasi maupun jagung dan sebagainya. Alasan utama hal ini terjadi akibat faktor iklim yang bermusim bahkan tidak terjadwal sama sekali. Kembali kepada pemanfaatan ilmu serta teknologi, sains dan data itu bukan hanya sekali, 2 kali atau 3 kali menciptakan hujan buatan. Hujan buatan dapat diciptakan oleh pihak pemerintah maupun pihak itu sendiri guna mencegah kekeringan yang terjadi pada wilayah. Jadi untuk tim pemerintah tidak perlu khawatir kepada kekeringan yang terjadi pada beberapa wilayah tertentu. Berikutnya, saya akan membahas tentang peluang pihak swasta dengan dalih dapat menanggulangi hal tersebut lebih baik daripada pihak pemerintah. Alih-alih terdapat 2 pemain atau terdapat 2 investor dalam satu pihak. Apakah sekarang pertanyaan saya begini, apakah hal tersebut dapat terbayarkan dengan setimpal jikalau kepala pertama pihak swasta salah langkah atau gagal dalam mengambil langkah tersebut? Akankah terjamin kepada kepala pihak swasta kedua dengan tidak terjerat hal yang sama seperti kepala pertama? Karena tim pemerintah tidak memberikan analisis detail terkait langkah yang akan dituju oleh pihak swasta. Dalam kasus ini, menurut saya sangat tidak cukup relevan untuk dimenangkan oleh tim pemerintah.
Karena kita juga harus bisa menilai apakah ada dukungan dari masyarakat sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai garis besar sesuai yang tadi tim pemerintah sudah bilang. Baik, tim pemerintah menyatakan bahwa pihak pemerintah masih jadi penentu akan harga, namun permainan utama atau mafianya akan ditentukan oleh pihak swasta. Menurut saya sendiri, ini bukan privatisasi, melainkan ini adalah kolaborasi. Artinya sama dengan bekerja sama seperti tadi. Ini cukup tidak relevan dengan privatisasi. Jadi mohon dipertimbangkan untuk Dewan Juri. Dan selanjutnya, saya akan membahas poin terakhir. Ini mengenai keuangan dan semacamnya. Dewan Juri yang terhormat, mohon pertimbangannya jika pihak swasta memegang penyediaan air, yang berarti pihak swasta tidak perlu memungut sepeser pun dari masyarakat setempat. Yang berarti masyarakat harus membayar di setiap mililiter air yang diambilnya. Sedangkan kita semua tahu persis bahwa ekonomi di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok tertentu, sangat menyedihkan, bahkan sangat krisis. Jangankan di pelosok, di kota pun aja itu belum terbagi rata. Nah, kasus di atas lebih memberatkan ke pihak pemerintah dan juga masyarakat itu sendirinya. Berikutnya, saya akan membahas tentang peluang pihak swasta dengan dalih dapat menanggulangi hal tersebut, mengenai peluang-peluang untuk masyarakat protes ya. Bahkan puncaknya masyarakat dapat mendemonstrasi pihak itu tersendiri. Pemerintah akan didemo habis-habisan oleh masyarakat setempat. Mohon dianalisis lebih luas lagi. Sebelum menyelesaikan mosi pada siang hari ini, izinkan saya untuk membahas terkait sumber air yang masih menggunakan sumur. Seperti yang tadi tim pemerintah bilang, ini masih berkelanjutan, ini masih berkaitan dengan keuangan ya. Apa salahnya sebagian masyarakat masih menerima sumur? Bayangkan jika lo masyarakat terpencil harus menggunakan mesin air dan setiap bulannya harus membayar tagihan dengan cukup besar yang tidak memungkinkan untuk membayarnya dengan keadaan ekonomi yang krisis. Jangan dikira dengan terpencil wilayah maka akan kecil juga biayanya. Dewan Juri yang terhormat, saya rasa Anda dapat berempati akan lebih hal ini dan dapat mempertimbangannya lebih lanjut. Jadi, rugi atau untung? Demikianlah mosi pada siang hari ini. Terima kasih.